Siapakah Yesus Kristus? Yesus adalah nama sebenarnya, yang berarti menyelamatkan atau keselamatan. Atau lebih sering disebut sebagai juru selamat. Kristus merupakan gelar yang berarti yang diurapi, atau disebut juga Mesias. Cukup banyak perbedaan pendapat tentang Yesus Kristus. Dan satu-satunya sumber informasi yang lebih lengkap dan terperinci adalah Kitab Injil, di mana ada 4 kitab Injil yang menceritakan langsung kehidupan Yesus dan apa yang diajarkan serta apa saja yang dilakukannya. Kita juga bisa menggali informasi dari pengajaran para murid-muridnya, dan juga orang-orang yang masih hidup bersama murid-muridnya, yang tertulis dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, seperti kitab Yohanes, Petrus, Yakobus, dan juga surat-surat Paulus. Tetapi sebelum terlalu jauh kita membahas tentang Yesus, mari sejenak kita membahas tentang diri kita sebagai pribadi manusia. Pribadi manusia. Dalam pengetahuan yang sudah umum, pribadi manusia terdiri dari 2 unsur, yaitu jasmani dan rohani. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 4, ayat 16, pribadi kita terdiri dari manusia lahiriah, yang semakin merosot, dan manusia batiniah, selalu dibaharui dari sehari ke sehari. Jasmani, atau manusia lahiriah kita, terbentuk dari unsur-unsur yang terkandung di dalam tanah, misalnya ada unsur karbon, hidrogen, oksigen dan lain-lain. Rohani, atau manusia batiniah kita, tidak dapat dilihat oleh mata jasmani, tapi dia berada dalam jasmani. Paulus juga memberikan penjelasan tentang manusia batiniah atau rohani tersebut menjadi 2, yaitu roh dan jiwa. Semoga Allah damai sejahtera, menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna, dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jiwa dan roh, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang bersifat abadi dari pribadi manusia itu sendiri. Dalam video ini, kita akan menggunakan Ibrani pasal 4, ayat ke-12, dan 1 Tesalonika 5, ayat 23 sebagai referensi yang menyatakan bahwa pribadi manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Bagian terluar adalah tubuh. Tubuh akan berhubungan dengan dunia materi melalui panca indera kita. Di lingkaran dalam yaitu jiwa. Jiwa adalah imajinasi, kesadaran, ingatan, dan perasaan kita. Bagian paling dalam adalah roh. Roh adalah iman, pengharapan, hormat, doa dan pujian. Ketika manusia mati, maka tubuh akan kembali menjadi tanah, tapi jiwa dan roh akan selalu hidup. Itulah yang disebut sebagai roh yang telanjang, dan akan berada di alam penantian, menunggu hari kebangkitan. Sang Pencipta yang ilahi. Mari sejenak memperhatikan istilah yang akan digunakan, sehingga mempermudah memahami pemaparan dalam tayangan ini. Tuhan, yang ditulis dalam huruf besar, digunakan dalam Perjanjian Lama, untuk menyebut nama Yehovah, yang tidak sembarangan disebut oleh bangsa Israel. Allah, digunakan untuk mengucapkan Theos, atau God, atau Elohim, atau Adonai. Kata Allah, bukanlah sebagai nama, tetapi sebutan atau jabatan. Tuhan, ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama saja, digunakan dalam Perjanjian Baru, untuk menyebutkan penguasa, atau Krios, yang dalam bahasa Melayu berasalkan dari kata Tuan. Yesus Kristus disebut sebagai Tuhan pada kitab-kitab Perjanjian Baru.
sebagai penguasa kerajaan sorga dan neraka. Dia adalah hakim yang akan mengadili manusia pada akhir zaman. Dalam kekristenan, Allah, atau God, atau Adonai, adalah roh pada hakikatnya. Hakikat dari Allah adalah Bapa itu sendiri. Bapa yang merupakan sumber dari segala sesuatu dan yang untuk dialah kita hidup. Di dalam diri Bapa, bersemayam firman Allah yang disebut sebagai anak Allah, yang karena firmanlah segala sesuatu dijadikan. Roh Kudus kita sebut roh Allah yang datang dari Bapa yang berada dalam diri Bapa, dialah roh penghibur atau penolong. Baik Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya mempunyai kesadaran dan kehendak masing-masing. Sehingga dapat disebut Bapa memiliki kehendak sendiri, firman yang ada dalam diri Bapa juga memiliki kehendak sendiri, dan roh yang ada dalam diri Bapa juga memiliki kehendak sendiri. Sehingga ketiganya bisa terpisah dalam kehendak, yang selanjutnya kita sebut sebagai pribadi. Tidak ada sesuatu yang dijadikan Bapa tanpa firman. Atau tidak ada sesuatu yang tercipta tanpa Bapa sang pemilik firman. Demikianlah ketiganya saling melengkapi dan dianggap setara dalam keilahian. Baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memiliki kehendak sendiri-sendiri, dapat kita pahami lebih sederhana dari pengalaman kita sebagai pribadi. Kita kembali ke konsep pribadi kita sendiri, misalnya, seorang anak mengikuti pelajaran yang tidak dia sukai, tetapi dia tetap mengikuti pelajaran tersebut walaupun dia tidak suka. Dari ilustrasi tersebut dapat kita pahami bahwa tubuh sedang mengerjakan sesuatu yang tidak disukai oleh hati. Pengalaman pribadi kita ini dapat menjadi contoh sederhana dalam membantu pemahaman kita untuk bisa lebih mengenal Sang Ilahi yang kompleks. Dalam Kejadian 1 ayat pertama sampai ketiga, disebutkan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dari ayat tersebut dapat kita lihat yang berperan dalam penciptaan, yaitu Allah, Bapa itu sendiri, firman yaitu Anak, dan Roh Allah. Adam. Ketika Allah menciptakan Adam pada Kejadian 1 ayat 26 yang mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dalam ayat tersebut, terjadi diskusi dalam diri Allah sendiri, untuk menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan selanjutnya pada ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Dan pada ayat berikutnya Allah memberikan mandat kepada Adam untuk beranak cucu dan menguasai bumi. Diciptakan segambar dengan Allah dapat kita mengerti bahwa, pertama, Adam memiliki roh yang hidup dari Allah di mana ciptaan lain tidak memilikinya, karena Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung Adam. Sehingga Adam hidup. Yang berarti, hidup yang bersumber dari diri Allah itu sendiri. Kedua, manusia memiliki kehendak bebas, sama seperti Allah. Setelah diciptakan, Adam ditempatkan di Taman Eden. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.
Ketika Adam jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah terlarang itu, maka seketika itu Adam telah mati. Mati yang dimaksud adalah nafas kehidupan yang ditiupkan ke dalam hidungnya yang bersama roh Allah. Seketika itu menjadi mati secara rohani, walaupun Adam masih hidup secara fisik ratusan tahun selanjutnya. Hal berikutnya yang terjadi pada manusia itu adalah, pertama, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kedua, tubuh jasmani Adam yang semula adalah tubuh kekal. Karena selalu makan dari pohon kehidupan di dalam taman, Adam diusir dari Taman Eden, sehingga tidak akan makan buah dari pohon kehidupan lagi. Berfirmanlah Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Yang terjadi selanjutnya pada kehidupan manusia akibat dari dosa dan pelanggaran Adam adalah, pertama, hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus. Yang semula Allah datang menjumpai Adam dan berbincang langsung, tetapi setelah kejatuhan ke dalam dosa Adam bersembunyi dari hadapan Allah. Kedua, Adam terusir dari Taman Eden dan mencari kehidupannya sendiri tanpa ditemani oleh Allah lagi. Ketiga, mereka menjadi malu, karena mereka tahu kalau mereka telanjang. Keempat, bumi menjadi terkutuk dan akan menumbuhkan semak duri. Kelima, Adam bersusah payah dalam mencari nafkah hidup. Keenam, Hawa akan mengalami kesakitan dalam melahirkan anak-anaknya. Ketujuh, ular akan menjalar dengan perutnya dalam berjalan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dengan membuat pakaian kepada Adam dan istrinya artinya, pertama, ada nyawa yang telah dikorbankan untuk menutupi tubuh manusia itu, yaitu binatang, sehingga dapat diambil kulitnya. Kedua, ada darah yang terbuang dari tubuh, untuk kebutuhan manusia itu. Yaitu darah binatang yang diambil kulitnya. Kita tahu bahwa Allah itu Maha Adil dan sangat konsisten. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Ketika Adam berdosa dan diusir dari Taman Eden, sebenarnya Adam menyesal dan meminta maaf kepada Allah. Tetapi permintaan maaf Adam tidak cukup untuk menghapuskan dosa Adam tersebut. Tetapi Allah tetap memberikan solusi kepada Adam tentang bagaimana Adam bisa berbicara kepada Allah. Karena manusia sudah terjatuh dalam dosa, dan akibat dari dosa ialah maut, yang berarti manusia telah dikuasai oleh maut. Iblis sukses memperdaya manusia. Otoritas manusia terhadap bumi dirampas oleh iblis. Dan iblis merasa menguasai bumi dan manusia. Sejak saat itu manusia selalu berbuat yang tidak sesuai kehendak Allah. Itulah sebabnya pada suatu waktu Allah merasa menyesal menciptakan manusia, dan Allah memusnahkan manusia dengan air bah. Perhatikan nats berikut. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia, dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Iblis merasa dunia ini ada di bawah kuasanya. Selanjutnya pada zaman Abraham, manusia mencari dan membuat ilah-ilah untuk mereka. Tetapi Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham sebagai pencipta semesta alam. Abraham diminta untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke negeri yang Allah janjikan kepadanya. Allah sangat mengerti kelemahan Abraham,
tetapi Allah tahu Abraham adalah orang yang taat. Dalam komunikasi dengan Allah, Abraham akan selalu membuat persembahan kepada Allah, yaitu domba yang dikurbankan. Demikianlah selanjutnya ibadah Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada Musa, dalam ibadahnya akan selalu memberikan kurban kepada Allah. Kurban persembahan. Kurban atau korban persembahan bakaran adalah bagian penting dari ibadah kepada Allah. Ketika kurban dipersembahkan maka Allah akan hadir di sana, dan saat itulah si pemberi kurban menyampaikan doa ucapan syukur dan permohonannya. Kurban yang terbaik akan sangat menyenangkan hati Allah, baik itu sapi jantan atau betina yang sehat. Firman Allah, dalam Imamat 17, ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu, di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Darah juga menjadi wujud perjanjian bagi Allah dan bangsa Israel pada Keluaran 24, ayat 8 yang berbunyi. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Demikianlah pentingnya kurban tersebut dalam interaksi manusia dengan Allah, setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Darah merupakan simbol kehidupan, ketika kurban dipersembahkan, maka kehidupan juga sedang dipermohonkan kehadirat Allah sebagai pemilik kehidupan. Sang Juru Selamat. Kristus. Seorang peternak memiliki seekor kerbau, dan kerbau tersebut masuk ke dalam pekarangan seorang petani. Kerbau memakan tanaman petani, lalu petani itu marah, dan menangkap kerbau tersebut dan mengikatkannya, sampai pemiliknya datang. Dan tibalah waktunya peternak tersebut datang dan minta maaf atas kerbaunya, dan ada suatu harga yang harus dibayar oleh peternak. Lalu petani tersebut memaafkan peternak yang secara otomatis memaafkan kerbau tersebut. Dalam hal ini petani dan peternak adalah sama-sama manusia. Petani tidaklah menerima permohonan maaf dari kerbau, tetapi menerima permohonan maaf dari peternak. Demikian juga Adam dan dosa yang telah ditimbulkannya. Permohonan maaf Adam kepada Allah tidaklah cukup untuk menghapus dosa yang telah dibuat Adam sendiri. Tetapi Allah sendiri sangat menyayangi manusia ciptaannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Allah itu sendiri. Oleh sebab itulah Allah mengutus anaknya yang datang dari dirinya sendiri yaitu Sang Firman, lalu Firman Allah menjadi manusia. Firman Allah yang berdiam dalam tubuh manusia yaitu Yesus Kristus, yang dikandung dan dilahirkan oleh Maria. Firman Allah disebut sebagai Putra Allah, yang bersumber dari Allah Bapa, dan diutus oleh Bapa untuk datang ke dunia. Yesus Kristus disebut sebagai anak manusia, yang dilahirkan secara jasmani tanpa melalui seorang ayah. Yesus Kristus adalah manusia yang dapat dilihat oleh mata manusia, yang dapat berbicara sebagai manusia, kepada umat manusia, tetapi roh keilahianlah roh terdalamnya. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Kristus melewati masa anak-anak, remaja, hingga dewasa, dan setelah berusia 30 tahun, ia memulai pekerjaannya, pekerjaan yang telah diberikan oleh Bapa di surga kepadanya. Ia mengajar di tengah-tengah bangsa Israel, memberi kesembuhan berbagai macam penyakit, dan berbagai mujizat dilakukan di hadapan bangsa itu, termasuk membangkitkan orang mati. Yesus Kristus diutus oleh Bapa di surga,
lahir ke dunia sebagai manusia, adalah untuk tujuan pertama. Menjadi korban tebusan bagi umat manusia. Yaitu sebagai perdamaian antara Allah dan manusia. Sang anak meminta pengampunan kepada Allah Bapa atas dosa-dosa manusia. Kedua, memberikan terang bagi manusia agar manusia hidup dalam terang. Pengajaran-pengajaran dan perkataan Kristus adalah terang bagi umat manusia. Yesus Kristus adalah sang terang itu sendiri. Dia mengajarkan kehendak Bapa dan banyak menjelaskan tentang kerajaan sorga, karena dia datang dari sana. Ketiga, memberikan jalan bagi manusia kepada Allah. Yesus Kristus sendiri adalah jalan kepada Allah. Darah perjanjian. Jika kita kembali pada darah perjanjian antara Allah dan bangsa Israel pada zaman Musa, di mana Musa menyiramkan darah kepada bangsa itu. Maka selanjutnya darah Yesus adalah darah perjanjian. Darah Yesus merupakan darah perjanjian untuk pengampunan banyak orang, tidak hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk seluruh bangsa. Yaitu pada Matius 26, ayat 27-28, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sekarang mari kita melihat apa yang terjadi setelah kematian Yesus Kristus, yaitu, yang pertama, hubungan manusia dengan Allah menjadi terhubung kembali. Kita dapat berdoa langsung kepada Allah Bapa, dengan Yesus Kristus sebagai perantara. Kedua, manusia yang percaya tidak perlu melakukan persembahan kurban lagi, seperti yang dilakukan Abraham atau orang Israel sebelum kedatangan Mesias, karena darah Yesus telah tercurah untuk penebusan dosa manusia. Ketiga, Allah telah menerima pengampunan atas dosa kita, sama seperti ilustrasi peternak dan petani yang dijelaskan di awal video ini. Allah telah memberikan pengampunan kepada manusia karena Yesus Kristus yang di dalam dirinya adalah firman Allah yang memiliki kesetaraan keilahian dengan Allah, telah memohon pengampunan atas dosa manusia. Dengan mengulang penggunaan istilah Tuhan, sebagaimana dijelaskan di awal adalah sebagai penguasa, atau raja, atau pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas, Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena, pertama, Yesus Kristus sebagai penguasa yang dapat memberikan kuasa kepada Petrus, di mana Yesus memberikan kunci kerajaan sorga kepada Petrus. Kedua, Yesus Kristus adalah penguasa kerajaan maut. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah. Aku hidup, sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ketiga, Yesus Kristus adalah Hakim Agung yang akan menghakimi manusia pada akhir zaman. Dan sangat banyak nats yang dapat mendukung kuasa-kuasa yang dimiliki oleh Yesus Kristus yang patut Anda ketahui. Figur keilahian ada pada diri Yesus Kristus, karena pribadi terdalam dirinya adalah firman Allah, yang kita sebut sebagai anak Allah yang merupakan Allah itu sendiri. Pertama, karena Yesus Kristus adalah inkarnasi dari firman Allah, maka keberadaannya sudah ada sejak semula, yaitu yang tertuang dalam nats Yohanes 17, ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dan juga dalam Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kedua, Yesus memiliki kuasa untuk menyuruh malaikat-malaikat. Ketiga, Yesus Kristus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Keempat, Yesus Kristus dan Bapa adalah satu, sebagaimana yang dinyatakannya dalam Yohanes 10, ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kelima, dalam Kristus Yesus ada rupa Allah, dan memiliki kesetaraan dengan Allah. Keenam, Yesus Kristus tidak berdosa, seperti yang dikatakan dalam Nats 1 Yohanes 3, ayat 5, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya, supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Dalam pandangan Kristen, Yesus adalah 100% manusia. Dan juga 100% Allah. Tetapi tidak pernah menggunakan sebutan Allah Yesus Kristus, melainkan dengan sebutan Tuhan Yesus Kristus. Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup.